Terima kasih. Bagaimana upaya Bapak untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Dinas PUPR selain pendapatan yang sumbernya dari retribusi pengelolaan laboratorium? Karena berdasarkan data realisasi PAD yang ditargetkan sebesar 125 juta dalam APBD tahun 2024, tetapi sampai bulan ini September baru terrealisasi 3.500.000. Nah, pertanyaannya seperti tadi, bagaimana meningkatkan PAD di bidang PUPR? Terima kasih. Waktunya masih banyak? Ya, saya tambahkan. Pertanyaan kedua, menurut data tahun 2024, masyarakat Malaka yang rujuk ke Belu itu 4.964 orang. Nah, ini sebetulnya merugikan Malaka senilai 5.700.000 lebih. Waktu habis. Paslon 03, strategi untuk menaikkan PAD, pendapatan asli daerah. Kita lihat potensi yang ada di Malaka. Karena fokus pertanyaannya adalah khusus untuk dinas terkait, khusus untuk PUPR. Maka strategi yang harus dilakukan oleh dinas PUPR adalah tentu akan mengerjakan semua struktur dan infrastruktur secara teratur, sehingga dengan demikian akan mempercepat proses akselerasi koneksivitas yang menghubungi desa ke desa, bahkan camat dengan camat, sehingga kemudian hasil-hasil produk lokal yang dihasilkan oleh masing-masing desa bisa cepat dijangkau, sehingga kita bisa memanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan khusus persoalan di Kabupaten Malaka. Karena berbicara untuk memajukan kesejahteraan di Malaka, tentu kita harus melihat pertumbuhan ekonomi harus terus dikembangkan, dan kita mesti berpijak dari fasilitas sarana prasarana yang ada khusus yang akan dikerjakan oleh PUPR, sehingga ke depan bisa mempercepat proses akselerasi itu. Termasuk juga kami juga paket 01 akan memprogram juga untuk perumahan-perumahan bagi warga-warga kita ex Timor Leste yang datang di Malaka, karena dokumennya kami sudah menandatangani dan sudah dikirim ke Kementerian PUPR untuk juga bisa memperhatikan kebutuhan-kebutuhan itu. Karena itu juga sangat penting untuk kita perhatikan dari aspek penghunian itu, karena warga Malaka asal Timor Leste juga memiliki hak yang sama dengan warga kita, sama-sama orang Malaka. Terima kasih. Baik, terima kasih. Memang benar secara ekonomi betul, tapi yang dimaksudkan ini, tapi sudahlah, ke depan kalau kita yang terpilih, itu perlu yang ada namanya seteran keras, mesin pemecah batu, terus backhoe loader, dump truck. Nah, ini untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Malaka. Nah, sehingga batu-batu pecah itu bisa dijual, beko-bekonya juga bisa dipakai oleh pihak ketiga, dan juga ketika terjadi bencana kita juga sudah punya ada alat. Nah, selain itu kita yang terpilih kaitan dengan batu pijar dan lain sebagainya, itu kita juga untuk memperhatikan juga kakak miskin ekstrim untuk bangun perumahan dan lain sebagainya. Nah, ini hal cara untuk meningkatkan PAD itu adalah perlu adanya alat-alat seperti ini untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Demikian. Waktu habis. Terima kasih Paslon 03, dan karena itu ke depan ketika Paslon 01 terpilih, maka mesti harus bisa diperkuat OPD yang berhubungan dengan pengelolaan PAD, infrastruktur dan lain-lain mesti harus diperhatikan secara serius, sehingga kemudian kita bicara tentang PAD, kita bisa menggerakkan OPD yang berhubungan dengan peningkatan PAD dan lain-lain. Ini yang mesti kita lakukan. Terkait dengan sampah, misalnya ini agak keluar dari tadi yang disampaikan, tapi itu juga bagian dari sumber pendapatan asli daerah. Kenapa kita tidak pasang
tempat sampah di setiap rumah tangga, karena itu juga bagian dari sumber PAD kita. Saya kira demikian. Ya, waktu habis. Terima kasih. Ya, paslon